Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Teologi Islam, yaitu dengan materi Sejarah Perkembangan Teologi Islam. Nama kelompok kami yaitu Lulu Imratul Hasanah, Siti Azizah, dan Wafiq Al-Ahya. Yang pertama, sejarah pertumbuhan, perkembangan, serta konflik politik yang melatar belakangi munculnya aliran teologi Islam. Ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri pertama kali pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun tahun 208 Hijriah. Setelah ulama-ulama Mu'tazilah mempelajari kitab-kitab filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dipadukan dengan metode ilmu kalam. Sebelum masa Al-Ma'mun, ilmu yang membicarakan masalah kepercayaan disebut al-fiqih sebagai imbangan fikih fi al-ilmi, yaitu tentang hukum Islam. Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Hanafi, menamakan bukunya Al-Fiqih Al-Akbar tentang kepercayaan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah fikih dikhususkan untuk ilmu yang membicarakan persoalan hukum Islam. Faktor dari sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor internal, yaitu orang Muslim sendiri. Yang pertama, Al-Quran, di samping ajakannya untuk tauhid dan mempercayai kenabian serta yang lainnya. Di dalamnya juga menyinggung mengenai golongan dan agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya di samping melimpahnya segala rezekinya. Yang ketiga, persoalan politik seperti persoalan khilafah. Faktor dari sejarah berdirinya ilmu kalam dari faktor eksternal. 1. Banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam yang sebelumnya beragama Yahudi, Nasrani, dan lain-lain yang memasukkan ajarannya ke dalam ajaran Islam. Yang kedua, golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam. Salah satu senjata yang digunakan dalam perang pendapat yaitu filsafat. Dengan masuknya filsafat, semakin banyak pembicaraan ilmu kalam. Yang ketiga, sebagai kelanjutan dari sebab tersebut, para mutakallimin hendak mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat sehingga mereka terpaksa mempelajari logika dari filsafat, terutama segi ketuhanan. Awal mula adanya persoalan teologi dikarenakan adanya pergolakan politik yang mengenai masalah khilafah tentang pergantian pemimpin sepeninggal Rasulullah. Selain itu juga mengenai pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang memperuncing persoalan politik agama, sehingga dari permasalahan tersebut menimbulkan 3 aliran teologi Islam, yaitu aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Mu'tazilah. Yang kedua, situasi problematis pasca wafatnya Rasul. Ada beberapa permasalahan yang muncul sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah persoalan politik mengenai pemimpin pengganti Rasulullah. Masalah ini muncul karena beliau tidak meninggalkan wasiat mengenai siapa yang menggantikannya sebagai pemimpin dari umat Islam. Dalam menyelesaikan masalah ini, kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok kaum muhajirin, yang kedua kelompok kaum ansor, yang ketiga kelompok Bani Hashim. Ketiga, konflik antara sahabat dan kelompok politis di kalangan umat Islam. Perselisihan sebelum Nabi dikebumikan yang mengenai pengganti dari Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Umat Islam
terpecah menjadi 73 golongan sesuai dengan yang diprediksikan oleh Nabi Muhammad sebelum wafat. Dua golongan besar yang berselisih faham mengenai pergantian pemimpin yaitu: satu, kaum Muhajirin yaitu Abu Bakar, dua, kaum Ansar yaitu Sa'ad bin Ubadah. Perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar melahirkan dua kelompok yang saling berseberangan, yaitu kelompok Syiah pendukung Ali bin Abi Thalib dan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah pendukung Abu Bakar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada ketidakpahaman, silahkan dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.